Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatul Aini dengan NIM 210429196 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Statistik Sosial dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT dengan judul Statistik Parametrik dan Statistik Non-Parametrik. Ada beberapa aspek yang bakal dibahas. Yang pertama ada konsep statistik parametrik, kedua ada konsep statistik non-parametrik, dan yang ketiga model statistik parametrik dan model statistik non-parametrik. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai konsep statistik parametrik. Parametrik merupakan salah satu metode pengujian data yang ada di dalam statistik inferensial, di mana akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Hasil pengujian data sampel ini akan dijadikan kesimpulan untuk populasi. Statistik parametrik adalah suatu pendekatan dalam analisis statistik yang melibatkan penggunaan parameter atau angka-angka yang menggambarkan karakteristik dari populasi yang sedang diteliti. Populasi dalam konteks statistik adalah seluruh kelompok atau kumpulan elemen yang menjadi fokus penelitian. Konsep statistik parametrik melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama, parameter populasi. Parameter adalah angka-angka yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Misalnya, jika Anda ingin mengetahui rata-rata gaji dari semua karyawan di sebuah perusahaan, maka rata-rata gaji dari populasi tersebut adalah parameter. Nah, yang kedua adalah sampel. Dalam statistik parametrik, biasanya tidak dapat mengumpulkan data dari seluruh populasi, karena itu seringkali tidak praktis atau terlalu mahal. Sebaliknya, Anda mengambil sampel dari populasi yang merupakan sekelompok elemen yang dipilih secara acak atau dengan cara tertentu dari populasi. Tujuan pengambilan sampel adalah untuk mengestimasi parameter populasi. Selanjutnya yaitu distribusi. Parametrik seringkali mengasumsikan bahwa data dalam sampel mengikuti distribusi statistik tertentu. Seperti distribusi normal, asumsi ini memungkinkan untuk melakukan inferensi statistik yang lebih kuat. Selanjutnya, mengenai aspek pengujian hipotesis. Statistik parametrik sering melibatkan pengujian hipotesis untuk membuat kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Pengujian hipotesis ini melibatkan perbandingan antara statistik yang dihitung dari sampel dengan nilai yang diharapkan dari parameter populasi. Selanjutnya, tentang estimasi parameter. Selain pengujian hipotesis, statistik parametrik juga digunakan untuk mengestimasi nilai-nilai parameter populasi berdasarkan data sampel. Misalnya dengan menggunakan metode statistik seperti regresi linier, Anda dapat memprediksi nilai-nilai parameter dari data sampel. Kemudian ada aspek selanjutnya mengenai kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Dalam pengujian hipotesis parametrik, ada dua jenis kesalahan yang dapat terjadi. Kesalahan tipe 1 yaitu ketika hipotesis 0 yang sebenarnya benarnya ditolak, sedangkan kesalahan tipe 2 adalah ketika hipotesis 0 yang sebenarnya salah diterima. Pengendalian dan pengurangan risiko dari kedua jenis kesalahan ini adalah bagian penting dari analisis statistik parametrik. Selanjutnya mengenai non-parametrik. Non-parametrik adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji, atau dalam bahasa sederhananya, uji ini tidak bergantung pada populasi. Statistik non-parametrik adalah pendekatan dalam analisis statistik yang digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi tertentu, atau ketika parameter populasi tidak dapat diestimasi secara langsung. Berbeda dengan statistik parametrik yang menggunakan parameter populasi untuk membuat inferensi, statistik non-parametrik lebih bersifat distribusi bebas dan tidak memerlukan asumsi tentang bentuk distribusi data. Beberapa konsep dasar dalam statistik non-parametrik yang pertama yaitu
Statistik uji. Statistik non-parametrik sering menggunakan uji statistik berdasarkan peringkat data. Peringkat data yaitu urutan data dari yang terkecil hingga yang terbesar tanpa memperhatikan nilai sebenarnya. Uji ini sering disebut dengan uji berdasarkan peringkat atau rank-based test. Selanjutnya, data ordinal dan nominal. Statistik non-parametrik sering digunakan untuk data yang bersifat ordinal atau nominal, di mana data tidak memiliki skala interval atau rasio. Contohnya adalah data tingkat kepuasan atau jenis kelamin. Selanjutnya yaitu uji median. Uji median adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang umum digunakan. Uji ini digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara median dua kelompok atau lebih. Contohnya seperti uji median Mann-Whitney atau uji U dan uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya ada aspek uji kesamaan distribusi, yaitu statistik non-parametrik juga digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih kelompok data memiliki distribusi yang sama atau berbeda. Contohnya yaitu uji Kolmogorov, Smirnov, dan uji Anderson-Darling. Selanjutnya aspek uji keberadaan hubungan. Uji non-parametrik seperti uji korelasi Spearman dan uji korelasi Kendall digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel tanpa mengasumsikan bahwa hubungan tersebut bersifat linear. Kemudian aspek uji tabel kontingensi. Uji ini digunakan untuk menguji apakah ada dua hubungan antara dua atau lebih variabel kategorikal dalam bentuk tabel kontingensi. Uji square independensi adalah salah satu contoh yang paling terkenal dalam hal ini. Selanjutnya model statistik parametrik. Yang pertama ada uji T, yaitu atau dua sampel. Uji T atau t-test merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji signifikansi dan relevansi dalam satu atau dua kelompok sampel. Uji itu pertama kali dikembangkan oleh William C. Liggins pada tahun 1915. Selanjutnya ada ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari analisis N, yaitu sebuah uji statistik yang menyerupai t-test. ANOVA digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata atau lebih. ANOVA diperkenalkan oleh seorang ahli statistik yaitu bernama Ronald Fisher. Kelebihan dari uji statistik ini yaitu dapat menguji perbedaan lebih dari dua jenis kelompok. Itulah yang membedakan ANOVA dengan t-test. Selanjutnya ada model analisis regresi. Analisis regresi merupakan jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Lebih tepatnya menguji antar atau memprediksi pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya ada model analisis korelasi. Model ini digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Hubungan yang dimaksud adalah keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memperhatikan ada tidaknya hubungan kausal di antara variabel-variabel yang dianalisis. Selanjutnya mengenai model non-parametrik. Yang pertama ada model binomial atau uji binomial, yaitu uji non-parametrik yang digunakan untuk menggantikan uji statistik T jika asumsi N kecil dan populasi normal sebagai syarat uji T tidak dipenuhi. Selanjutnya ada model uji chi-square, di mana uji ini juga disebut dengan chi-kuadrat. Uji chi-square merupakan salah satu jenis uji komparatif dan non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala atau kedua variabel adalah nominal. Hal ini menurut Sutrisno tahun 2000. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.